Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara Kusiman melanjutkan seperti biasa di Kamis siang. Bedah buku kita Wanita Muslimah Inilah Surgamu. Yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Jarullah Al-Jarullah. Dan kita masih di bab yang sama, karena sedikit panjang bahasanya, yaitu kebijakan Islam dalam masalah poligami. Dan bagaimana kita sudah memberikan gambaran teman-teman sekalian, hukum-hukum dalam Islam tidak boleh ada yang dihapus, tidak boleh ada yang dibenci. Ya. Dan ada beberapa kasus hukum-hukum syariat yang kadang-kadang dibenci tanpa sebab. Ya, seperti kasus sekarang, saya kasih contoh pada beberapa lalu, jihad misalnya. Oh, jihad itu berarti ajaran radikalisme, garis keras. Padahal ini hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita menghapusnya? Enggak mungkin. Yang penting kita sekarang menjelaskan dengan syarat-syarat, ya, rukun-rukun yang benar. Dan kita mengingatkan kalau ada orang menyalahgunakan ini. Karena dalam masalah jihad ada dua kelompok. Ada orang yang terlalu berlebihan dalam membenci jihad sehingga kalau perlu dihapus dari kurikulum dan berarti dihapus dari syariat Islam. Mau dikemanakan ayat-ayat Al-Quran, mau dikemanakan hadis-hadis Nabi SAW, juga dalam sejarah fakta beliau berjihad, membela agama Allah SWT dan menyebarluaskannya. Takluknya kota Mekah, wilayah Khaybar, ya, kemudian menyerang ke suku Thaqif di perang Hunain, kemudian pembebasan kota Mekah dan banyak. Ya. Oleh karena itu kita jangan salah faham dengan masalah ini. Tidak boleh dihapus tapi diajarkan dengan cara yang benar. Ya. Nah, ada syarat-syarat dan rukun. Demikian juga ada orang yang keliru. Berlebihan dalam arti kata keliru dalam memahaminya sehingga mereka membawa dan merusak citra jihad. Dengan cara membom sana sini, ini kan salah gitu kan. Kita bukan sedang membahas jihad, tapi ini ada yang ingin kita titik beratkan dalam masalah ini. Nah, contoh kasus yang lain adalah yang sedang kita bahas masalah poligami. Jadi mirip dengan jihad tadi. Ada orang yang terlalu berlebihan sampai hanya membenci poligami. Kalau perlu dihapus dari peraturan pemerintah, dari kehidupan tatanan masyarakat, lalu digerakkanlah wanita-wanita yang kurang imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka membenci tanpa dasar sama sekali. Dan sudah kami bahasakan, kalau Anda belum mau melakukannya, Anda pribadi. Tapi ada muslimah yang lain, ada mukminah yang lain yang siap melakukannya. Dan mereka bahagia saja dalam melaksanakannya. Maka tidak boleh Anda pukul rata. Ya? Membenci. Karena membenci syariat Allah SWT bisa membawa sampai tingkat kekufuran. Ya. Minimal dosa besar. Ada juga orang yang berlebihan dalam arti kata melakukan tanpa ilmu. Mirip jihad tadi. Poligami tapi nggak ada ilmunya. Sholatnya aja masih susah. Ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga masih jauh. Lalu yang dikumandangkan di lisannya poligami. Sehingga punya istri simpanan. Ya. Yang penting saya tidak zina. Ini kan juga merusak citra. Karena bukan begitu yang diajarkan dalam syariat Islam. Poligami transparan, terbuka. Bukan disembunyi-sembunyikan. Sehingga memang terlihatlah di situ keadilan Islam. Bagaimana sosok laki-laki memimpin 2 sampai 3 bahkan 4 wanita. 4 rumah tangga. Dan akhirnya tidak tertinggal lagi insya Allah dengan izin Allah SWT dengan poligami janda-janda yang belum menikah atau gadis-gadis yang saya pernah bahasakan pada pertemuan yang lalu memang bawaan pribadinya itu suka dengan laki-laki yang kebapaan. Ya. Karena kan masing-masing perempuan berbeda-beda. Ada wanita yang dia suka dengan orang yang sebaya dengan dia. Sehingga setiap waktunya bercanda saja. Mungkin ada orang seperti itu. Ya. Tapi ini tidak bisa diharapkan bisa menjadi figur seorang ayah yang menasihatin kalau sedang salah dengan cara yang bijak. Ya. Atau menjadi seperti seorang guru yang mengajarkan kepada dia dengan penuh kasih sayang. Itu nggak mungkin dengan orang yang sebaya, gitu kan? Jadi
Orang seperti itu hanya mendapatkan masalah bercandanya. Atau ada orang yang memang, dan ini banyak perempuan seperti itu, suka dengan figuritas orang yang lebih dewasa, lebih tua, lebih mapan, kebapaan tadi saya bilang ya. Sehingga mereka tuh merindukan figur suaminya mirip ayahnya. Yang selalu memeluk dia, memanjakan dia. Dari satu sisi juga akan bercanda dengan dia. Dan ini sebenarnya lebih tepat ya. Untuk figur seorang suami yang paling tepat kalau Anda mau cari buat diri Anda, wahai muslim, ataupun buat anak Anda, maka cari orang yang dewasa. Itulah yang dicontohkan dan sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu, dan penulis juga menyinggung masalah itu. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat Hafsah menjadi janda dan masih muda sekali, belum punya anak, ya. Bukan beliau nikahkan dengan Anas bin Malik, ya, Abdullah bin Mas'ud, ada Zaid bin Harith atau Usama bin Zaid, dan ada banyak orang-orang yang mungkin bisa sebaya. Tapi figur Umar bin Khattab yang memang menjadi contoh dari hampir semua sisi kehidupan beliau, menjadi contoh. Ya, baik sebagai suami, sebagai sahabat, sebagai pejuang, ya, sebagai pemimpin negara, semuanya berkumpul pada beliau kebaikan-kebaikan ini radhiyallahu anhu. Beliau memilih untuk menikahkan dan menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu punya istri dan tidak ada masalah dengan istrinya. Bukan karena istrinya mandul, enggak. Tapi karena syarat poligami. Dan dia melihat bahwasanya figur laki-laki yang sudah mapan seperti ini yang paling layak untuk anaknya. Kan begitu. Jadi karena itu. Bahkan sebelum menawarkan kepada Abu Bakar, ditawarkan kepada Utsman bin Affan dulu. Utsman bin Affan juga sudah sangat tua, berumur, ya, dan berpoligami. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita dalam membahas ini bukan sedang, oh Ustaz ini membahas poligami, ini kayaknya kurang pantas untuk dengar materinya atau apa. Jangan seperti itu. Karena kita sedang membahas syariat Allah. Anda mau kemanakan bahasan poligami ini kalau tidak dibahas? Apakah kita tutup pintunya selesai? Berarti kita menghapus syariat Allah SWT? Saya tidak berani dengan itu. Terlalu besar risikonya. Dan ingat wahai muslimah, karena Anda yang selalu ditunggangi oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama ini untuk membenci syariat ini. Padahal bisa saja ada beberapa keadaan yang dimana Anda lebih pilih poligami. Misal Anda posisikan diri dilamar oleh dua orang laki-laki. Yang satu masih sebaya dengan Anda, baru awal mau meniti karirnya, dengan yang satu berpoligami tapi sudah mapan semuanya. Ekonomi, pikirannya, gitu kan. Kira-kira Anda kalau menggunakan hati nurani Anda dan pikiran Anda akan pilih yang mana? Saya yakin banyak sekali kasus dan itu sampai ke meja-meja taklim kami. Mereka memilih poligami. Itu terjadi gitu kan, itu faktanya. Jarang sekali kalau bertemu antara dua orang begini, mereka masih milih yang bujang. Kecuali si bujang ini juga dalam kondisi betul-betul sangat mapan. Mungkin secara ekonomi mendapatkan warisan yang banyak. Mungkin dia juga masih muda tapi sudah punya titel akademik yang tinggi. Dan seterusnya dewasa. Itu jarang terjadi di umur-umur yang masih muda gitu. Ya maksudnya masih di bawah 30-an atau masih di bawah 40-an. Itu jarang sekali. Ada tapi jarang. Nah, oleh karena itu memang ini kondisi yang bisa saja terjadi. Dan banyak di antara muslim di sana mereka mau. Jadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Bagi dia yang penting dia suka sama laki-laki itu. Dan betul-betul memang karena ini adalah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terlebih lagi memang poligami ini kalau dilakukan dengan orang yang beragama. Makanya kita lihat di situ teman-teman sekalian. Dulu pada pertemuan lalu kita sudah banyak baca ya tentang kenapa poligami ada dalam syariat Islam ya. Poin-poin yang disampaikan oleh penulis untuk menjelaskan beberapa kasus yang mungkin memang poligami harus hadir di saat itu. Terjadinya peperangan, berkurangnya kaum laki-laki sehingga wanita harus ada yang menaungi. Tidak boleh kita egois sebagai seorang istri lalu kita mengatakan tidak, pokoknya saya sudah jadi istri, kamu nggak boleh poligami. Di luar sana banyak muslimah yang tidak ada yang urus mereka. Butuh seorang suami. Anda akan panen pahala pada saat Anda berbagi. Itu kan salah satu poin yang disebutkan oleh penulis ya. Alasan-alasannya gitu. Tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah
bahwasanya kalau kita belum bisa, kita jangan membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan kita mengharamkan orang lain atau menyalahkan orang lain karena melakukannya. Karena mungkin Anda merasa tidak cocok tapi orang lain cocok. Mungkin Anda tidak cocok tapi anak Anda mungkin cocok. Mungkin Anda tidak cocok tapi saudari kandung Anda cocok. Nah, banyak terjadi begitu. Saudarinya poligami, kakaknya atau adiknya benci dia. Karena dia ketakutan saya dalam dirinya, nanti kalau ini poligami adiknya maka suaminya dia pun akan poligami dan seterusnya. Ini tidak semudah itu terjadi gitu. Tidak semudah itu terjadi. Jadi kita tidak ingin teman-teman sekalian bahasanya dihapus atau bahasanya tidak usah disinggung atau ini dan itu. Pada syariat Allah SWT kita harus mengetahuinya. Kita akan lanjutkan teman-teman sekalian di halaman 51 ya. Yang tersisa dari yang belum kita bahas ya. Setelah penulis menyinggung di halaman 50-nya bahasan terakhir ya. Kalau barometer menerima lamaran seorang laki-laki, baik bagi Anda yang masih gadis atau janda gitu ya, adalah agama dan bukan dia monogami atau poligaminya. Kalau ternyata yang datang berpoligami tapi orang agamanya lebih baik, maka kita dahulukan masuk dalam umumnya hadis Nabi SAW. Kalau datang orang yang berpoligami agamanya jauh, kemudian ada bujang yang agamanya lebih baik, dahulukan yang bujang. Itu jelas. Jadi agama jadi tolak ukur. Jadi bisa poligami atau bisa monogami. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu." Ya. "Illa taf'alu takun fitnatun fasadun kabir." Apabila datang kepada kalian seorang pemuda yang kalian sukai agama dan amanahnya, dalam riwayat lain akhlaknya ya, maka nikahkanlah dia dengan putri kalian, bila tidak akan terjadi bencana dan kerusakan besar di muka bumi. Kalau hanya tampannya, kayahnya, makin terjadi umumnya perceraian ya. Karena sulit sekali mempertemukan teman-teman sekalian orang yang tidak beragama dengan akhlak yang baik. Tapi akhlak yang baik akan muncul itu justru karena agama. Kita akan dengarkan statement ya. Dan kalau seandainya sudah datang orang yang melamar tanpa melihat itu monogami atau poligami, kalau sudah beragama, dengarkan hadis Nabi SAW. Itu di halaman 51 yang kita baca hari ini ya. Nabi SAW tidak pernah membedakan antara laki-laki yang sudah menikah atau belum. Di dalam sabda beliau yang penting bagus agama dan akhlaknya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Salasatun la tuakhirun as-salatu idza wajabat, wal janazatu idza hadarat, wal ayyima idza wajadta kufwan." Ada 3 hal yang tidak boleh kalian tangguhkan, tidak boleh ditunda walaupun sesaat. Yang pertama sholat wajib. Azan selesai. Nggak ada transaksi, nggak ada negosiasi. Sholat. Hayya 'alal sholat, jawab langsung. Supaya kita dapat hayya 'alal falahnya, kemenangannya. Ayo sholat, dapat kemenangan, kejar itu. Yang kedua jenazah kalau sudah hadir. Mati kubur. Jangan digenapkan. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, "Ikramul mayyit dafnuhu." Penghormatan terhadap jenazah ya, segera dimakamkan. Dan yang ketiga ini saksi bahasan kita, wanita yang mendapatkan jodoh yang layak. Hadis ini riwayat Tirmidzi dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Kemudian penulis mengatakan, saya bacakan ya. Ini bahasan kita pada siang ini insyaallah. Ketika salah seorang ulama salaf ditanya dengan siapa putrinya dinikahkan. Beliau menjawab, "Aku akan menikahkannya dengan lelaki yang kuat agamanya." Mau poligami atau monogami, gak ada urusannya. Yang penting kuat agamanya. Karena bila ia mencintai si istri dengan agamanya, ia akan memuliakannya. Dia akan penuhi kebutuhannya. Dia akan nyamankan rumahnya. Maksimalkan makanan, pakaian, segala macam. Cumbuannya, candaannya. Jadi istri kalau mau nilai suaminya cinta atau tidak, lihat aja muamalah dia. Kalau muamalah dia membuat Anda nyaman di rumah, makanan, minuman, tempat tinggal, ya, semuanya diberikan yang terbaik semampu dia. Sisi lain juga biologis Anda, cumbuan Anda, ya manjaan, semua dipenuhi sama dia. Berarti sudah jelas itu cinta. Nggak usah lagi
butuh kata-kata. Karena banyak wanita, subhanallah saya heran, mereka lebih yakin dengan perkataan, oh ya saya cinta kamu, daripada realita lapangan. Ini aneh. Ada orang subhanallah tipologi laki-laki, dan ini banyak, mereka tidak ucapkan saya cinta sama kamu. Tapi kelihatan cintanya dalam keseharian. Nggak butuh bukti. Nggak butuh ucapan lisan sebenarnya. Kalau dia ucapkan itu hanya betul-betul penyempurna terhadap apa yang dia contohkan di lapangan. Ada orang sebagian wanita tidak. Yang penting orang itu suka ucapkan, ya, saya cinta sama kamu. Walaupun bukti lapangannya tidak ada. Suka menipu, suka membohongi, suka segala macam. Ini aneh ini. Ya. Dan orang yang seperti ini kita temukan maka akan sering sekali digombalin oleh laki-laki. Dan mudah sekali untuk bisa dipengaruhi. Suaminya yang sudah berkorban sekian tahun, sekian banyak. Ya. Dia bertahun-tahun tidak kena hujan, tidak kena panasnya matahari. Dia hirup udara segar dari AC. Kamar mandi ada air, dia mau mandi, ada sabun, ada sampo, makanan di kulkas penuh, segala macam model ada. Hanya karena suaminya belum pernah ucapkan, oh ya saya rindu, saya kangen. Mungkin laki-laki itu, suaminya bukan tipologi orang yang suka menggombal, gitu kan. Lalu kemudian ada satu laki-laki hidung belang yang tiba-tiba WA dia atau bicara sama dia, hai sayang ini, oh dia rasa suaminya nggak pernah lakukan. Lalu kemudian dia meninggalkan suaminya yang Masya Allah, Tabarakallah sudah sangat baik, menuju kepada laki-laki yang hidung belang. Lalu kemudian kacau lah rumah tangga dia, karena dia temukan setelah itu laki-laki itu selingkuhan, kasar, segala macam, itu wajar terjadi. Karena memang tujuannya dia hanya sekedar menikmati sesaat saja. Makanya di sini salaf ini waktu ditanya, dengan siapa anda nikahkan putri anda? Langsung dia menjawab, dengan orang yang kuat agamanya. Karena bila ia mencintai istrinya, nanti anaknya kalau dia istri, ia pasti orang itu suami akan memuliakannya. Bila ia membencinya, maka ia tidak akan berbuat zalim kepadanya. Dia akan memberikan haknya, dia tidak akan berbuat zalim. Cerai pun memberikan hak-hak yang bisa dia berikan. Kata beliau selanjutnya, misalnya wanita yang menolak poligami, lalu ia menikah dengan seorang lelaki lajang, tapi tidak sholat. Sering mengkonsumsi obat bius, minuman keras, rokok, juga sering begadang malam tanpa faedah. Bepergian untuk tujuan haram, atau lelaki yang kikir, bodoh dan tuli, ya, maksudnya tuli dari kebenaran ya, atau ia menikah dengan seorang laki-laki tapi kemudian laki itu menikah lagi dengan wanita lain, akhirnya ia terjebak dalam hal yang selama ini ia hindar. Katakan kepada wanita tersebut, wanita yang berakal adalah yang mau menerima meski hanya setengah, sepertiga atau seperempat suami sekalipun yang seperempat ya suami sekalipun ya, maksudnya walaupun dia harus bagi, dia istri kedua, istri ketiga, istri keempat gitu ya. Yang penting agamanya baik dan berakal. Itu lebih baik baginya daripada menikah dengan seorang laki-laki lajang namun memiliki berbagai sifat menyimpang tersebut di atas. Itu lebih baik baginya daripada menghabiskan masa mudanya yang penuh kegembiraan tanpa suami sehingga akhirnya akan menyesal belakangan. Kalau ada yang bilang, tapi kan Ustaz, ada orang juga menikah sama bujang tapi bahagia. Masya Allah, bagus, tidak ada masalah. Kita tidak pungkiri itu. Kalau anda dapat seorang laki-laki bujang, anda bisa bahagia, silakan itu rezeki anda. Tapi jangan anda salahkan orang yang tidak seperti anda. Karena model suami anda mungkin cuma satu orang itu. Mungkin dia lebih cocok dengan orang yang berpoligami. Maka biarkan dia dengan alamnya. Itu yang kita maksudkan. Jangan anda benci syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ya. Dan ada orang bahagia dengan bujang dan lajang. Ada orang tidak bahagianya dengan orang yang sudah berumah tangga. Kata beliau, saat dimana penyesalan sudah tidak ada lagi gunanya, semua yang kami ungkapkan akan bisa difahami bila ditelaah dengan akal fikiran tanpa emosi. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan lelaki sebagai wali dari wanita sehingga kekurangan dalam agama yang ada pada wanita tersebut bisa tertutupi. Jadi saya ulangi, ya, beliau bicara masalah poligami, beliau mengatakan itu
lebih baik baginya daripada menikah dengan seorang muslim berpoligami. Kalau temukan ada laki-laki yang baik agamanya tapi dia poligami. Itu lebih baik baginya daripada menikah dengan seorang laki-laki lajang namun memiliki berbagai sifat menyimpang. Itu lebih baik baginya daripada menghabiskan masa mudanya yang penuh kegembiraan tanpa suami sehingga akhirnya akan menyesal belakangan. Saat dimana penyesalan sudah tidak ada lagi gunanya, semua yang kami ungkapkan akan bisa difahami bila ditelak dengan akal fikiran tanpa emosi. Karena itu Allah SWT menjadikan lelaki sebagai wali dari wanita sehingga kekurangan dalam agama yang ada pada wanita tersebut bisa tertutupi. Nabi SAW bersabda, la nikah illa biwali. Tidak sah pernikahan tanpa seorang wali. Kemudian kata beliau, karena itu hendaklah kaum laki-laki tidak menyembunyikan potensi untuk memberikan nasihat dan saran kepada wanita yang berada dalam kewaliannya. Ia harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk memberi jawaban memuaskan kepada wanita tersebut terhadap lelaki yang kuat agamanya yang akan menikahinya, baik ia sudah beristri ataupun belum. Intinya yang kuat agamanya. Ya. Hendaknya si wali bersabar saat berdialog dengan wanita tersebut sambil memberikan argumentasi yang matang atau yang matang sehingga hilanglah kekhawatiran yang tertanam dalam dadanya akibat berbagai propaganda busuk yang menentang poligami atau hasil bacaan dan media komunikasi yang memperburuk gambaran poligami. Jadi kalau misalnya ada laki-laki poligami yang datang sudah baik agamanya, walinya nggak boleh buru-buru menolaknya. Walaupun si anak nolak, saudarinya nolak, ibunya nolak misalnya. Kalau ibunya pun sudah janda. Maka dia bisa memberikan gambaran tentang manfaat-manfaat. Yang penting beragama itu intinya. Bukan juga berpoligami tapi karena kayanya, tidak. Karena agamanya. Karena tidak ada gunanya poligami kalau tanpa agama. Tetap akan terjadi kezaliman. Dan itu bukan yang ditargetkan dalam syariat Islam. Orang makin mapan agamanya, maka makin mapan urusan akhiratnya. Ya. Mapan juga urusan dunianya secara otomatis. Ya. Karena orang yang mengejar akhirat, dunianya akan ikut. Orang yang mengejar dunia, akhiratnya akan luput. Tidak mungkin bisa bersatu itu. Maka dunia akan ikut pada saat akhirat kita dahulukan. Nah banyak orang subhanallah menolak karena propaganda saja. Media sosial atau cerita teman-temannya. Atau mungkin ada orang yang poligami tapi gagal. Itu bukan tolak ukur. Anda keliru teman-teman sekalian kalau menjadikan orang yang gagal sebagai tolak ukur. Itu ngawur itu. Anda mau tanding nih lomba lari. Anda punya potensi bisa lomba lari. Tapi yang Anda lihat, oh teman saya yang itu gagal. Anda mau tanding bela diri. Oh teman saya itu gagal. Belum tentu Anda gagal juga. Oh mau masuk melamar kerja di tempat ini. Atau mau ikut tes di satu kampus atau di sekolah. Kayaknya ada tetangga saya nggak lulus. Itu dia. Belum tentu Anda. Pepatah bahasa Arab mengatakan. Jarib ta'rif. Coba kau akan tahu. Bagaimana kita bisa mengambil sebuah keputusan sampai kita mencobanya. Tidak mungkin, kecuali itu salah dalam agama. Kalau haram nggak boleh kita coba. Nggak ada coba-coba dalam hal yang haram. Atau syubhat. Yang pasti benar silakan Anda coba. Selebihnya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Nah kalau juga Anda sebagai wanita, Anda punya potensi untuk dilamar dengan orang yang poligami, lalu orang tua menolak, maka Anda di situ ya, juga bersabar. Tetap istikharah, minta petunjuk kepada Allah SWT. Kalau ini baik, mudahkan ya Allah. Gitu kan? Itu juga penting. Dan dalam poligami juga teman-teman agar sehat gitu kan. Anda juga harus memahami kalau laki-laki ini nantinya bukan ya, orang yang hanya berkumpul dengan Anda sesaat dan tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan Anda. Apakah itu nafkah, apakah itu biologis, apakah itu pembagian malam misalnya. Enggak, Anda punya hak di situ. Jadi poligami kita bahasakan poligami sehat. Ya, sehat. Walaupun misalnya pembagian malam Anda lebih sedikit. Tapi Anda punya hak. Pada saat suami Anda nginap, istri yang lain tahu kalau Anda sedang nginap di situ. Kebutuhan Anda terpenuhi.
Bahkan sampai ada kebutuhan keluarga pun dibantu misalnya. Maka itu yang kita maksudkan di sini. Nah, di saat-saat lagi suami tidak bersama Anda dalam kehidupan poligami, Anda akan bisa ya menggunakan untuk ibadah kepada Allah SWT, memperdalam ilmu agama, mempelajari Al-Quran, silaturahim keluarga, ya, duduk dengan teman-teman yang soleha, kan banyak. Dan ada satu hal subhanallah dalam poligami ini yang mungkin tidak dirasakan kecuali orang yang menjalankannya, tapi dengan sehat ya. Yaitu terbaharuinya cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga tersebut. Fitrah laki-laki itu, dia akan jenuh dengan satu orang wanita, fitrah umumnya ya. Tapi di saat dia punya beberapa orang istri, dia bertemu dengan di sini, ini penampilannya beda, cara pelayanannya beda, jenis masakannya beda, penataan rumahnya beda, parfum yang dipakai mungkin beda, baunya akan beda, terbaharui. Dia laki-laki ini akan terus merasa rindu untuk bertemu yang ini, yang itu, yang ini. Jadi selalu terbaharui rumah tangga itu. Ini juga satu hal yang mungkin para praktisi yang mengetahuinya gitu ya. Kemudian kata penulis, tidak lupa pula kita menjelaskan tentang pengalaman yang dialami oleh sebagian wanita yang gagal dalam poligami. Bahwa itu mungkin karena kejahilan wanita tersebut. Karena lemahnya bekal agama yang dimiliki sehingga ia justru memperkeruh kehidupan suaminya. Maka ia pun diceraikan. Seperti misalnya dia terima poligami. Tapi setelah itu nuntut suaminya. Saya mau sama dengan yang pertama sekarang juga. Saya mau begini dan begitu. Saya mau diiklanin. Padahal mungkin awalnya kesepakatannya oke, saya butuh waktu sekian lama. Saya butuh begini dan begitu. Anda sudah sepakat. Maka tidak boleh Anda melanggar itu. Atau uniknya kadang-kadang dia mau dipoligami. Tapi dia sendiri juga tidak paham agama. Yang penting ada yang menaungi dia, memberikan dia uang. Dia tidak pernah belajar agama, sehingga dia tidak tahu tentang hak dia atau hak suaminya. Pada saat suaminya pergi, waktu cuma ketemu seminggu sekali misalnya, lalu digunakanlah untuk selingkuh. Maksiat kepada Allah SWT. Ini tidak boleh. Gitu kan? Bukan begitu. Anda berpoligami, Anda sedang kerjakan ibadah di saat suami tidak ada, Anda menjaga. Ingat bab sebelum ini ya, istri salihah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَةٌ الْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ. Wanita yang saleh adalah yang patuh kepada Allah, yang qanit, yang juga patuh kepada suaminya, dan selalu menjaga pada saat suaminya lagi tidak ada. Jadi bukan berarti Anda terpenuhi secara ekonomi, Anda sudah status istri sekarang lalu didatangi cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali misalnya. Atau mungkin ada orang bahkan cuma bisa sebulan sekali. Dan Anda sudah mengiyakan dari awal, terjadilah poligami itu misalnya. Ya. Lalu kemudian Anda gunakan waktu yang kosong untuk selingkuh. Nah ini keliru. Dengan alasan, oh saya kesunyian. Kalau gitu dari awal jangan terima poligami. Menikah dengan yang monogami. Gitu kan. Jadi harus juga dibekali dengan agama yang tepat. Nah kegagalan terjadi dalam poligami seperti ini. Akhirnya suaminya tahu, diceraikan. Nah, ini keliru. Ya. Hati-hati. Maksiat banyak terjadi justru karena banyaknya waktu lowong. Jadi Anda kalau punya waktu lowong di dalam rumah, perbanyak ibadah. Dengarkan ceramah-ceramah, dengarkan tilawah Al-Quran. Ya. Bedah buku otodidak, baca buku. Ya. Sekarang media sudah sangat biasa mudahnya. Banyak ya, channel-channel sunnah, banyak. Ya, baik itu di medsos, di YouTube, di Instagram, di Facebook. Banyak juga Anda bisa lihat. Juga Anda bisa menonton TV kabel banyak. Atau pakai parabola ya. Atau bisa juga karena ia, kata penulisnya, saya lanjutkan. Atau bisa juga karena ia secara kebetulan dinikahi oleh lelaki yang bodoh. Atau lelaki yang lemah agamanya sehingga akhirnya ia diceraikan. Namun bukankah kasus semacam itu pun sering terjadi pada wanita yang menikah dengan lelaki lajang tanpa istri yang lain? Maksudnya banyak orang mengatakan, oh saya kalau poligami bisa saja saya tidak ditemuin dan segala. Tapi banyak juga orang menikah dengan lajang terjadi itu. Jadi penulis masih terus mengarahkan jangan ada kebencian terhadap poligami. Jika akar persoalannya telah ditemukan, maka masalah pun selesai. Kita semua mengetahui bahwa agama Islam melarang perbuatan zalim dengan segala bentuknya. Islam mengharamkan perbuatan zalim terhadap istri. Kezaliman terhadap istri menjadi semakin berat bila itu dilakukan oleh suami yang memiliki istri lebih dari satu.
Karena itu Nabi SAW mengatakan, man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma dunal ukhra ja'a yawmal qiyamati bi washikkuhu ma'il. Barang siapa yang memiliki 2 orang istri, lalu ia lebih condong pada salah seorang dari keduanya tanpa memperdulikan yang lainnya, maka di hari kiamat dia akan datang dengan pinggul yang miring. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan dari hadis Abu Hurairah. Maksudnya adalah poligami pun kalau ya terjadi itu memang harus ada syarat-syarat seperti ini. Yang dimaksud adalah cenderung di sini, condong itu artinya membengkalikan sama sekali istri. Misalnya dia nikah istri kedua, maka dia sama istri kedua terus istri pertama dilupakan. Atau dia nikah istri kedua, istri kedua dilupakan terus, cuma awal-awal ketemu, setelah itu tidak pernah ketemu lagi sama sekali. Nah bukan begitu. Itu dilarang ya. Ini akan terjadi seperti ini. Tapi kalau dimaksud sini, condong adalah rasa suka, itu biasa terjadi. Makanya Nabi SAW setelah membagi malam pada istrinya, membagi nafkah, beliau mengatakan, ya Allah, ini apa bagian ini upayaku. Maka semoga engkau tidak menghukumku dari hal-hal yang aku keliru. Jadi Nabi SAW melakukan semampunya gitu. Kata beliau, jadi kasus suami yang menzalimi istri-istrinya atau menjauhi istri-istrinya lamanya, istri-istri lamanya, jelas merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Mereka berdosa dengan perbuatan tersebut. Karenanya dianjurkan kepada seorang suami untuk melakukan poligami ketika ia masih muda. Dan itu demi kemaslahatan istri pertamanya. Sehingga ia akan memandang istri pertamanya seperti yang memandang istri barunya. Terlihat masih muda dan ceria. Dengan segera melakukan poligami, kesulitan itu akan diatasi. Nabi SAW sebagai orang yang paling bersih telah menjelaskan cara bergaul dengan istri-istri beliau. Beliau bersabda dalam hadis, ya, Allahumma hadza qasmi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amlik. Ya Allah, inilah bagianku yang aku kuasai. Jadi Nabi SAW berusaha memberikan yang terbaik. Maka janganlah engkau ya Allah mengecamku dalam sesuatu yang engkau kuasai dan aku tidak kuasai. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 hadis sunan ya. Sudah dimaklumi bahwa yang Nabi kuasai SAW adalah persoalan sandang, pangan atau papan. Atau hal-hal lain yang sejenis di mana seseorang bisa mengukurnya. Sementara yang tidak beliau kuasai adalah cinta, kasih, dan perasaan yang menggayutinya. Kecenderungan. Karena pasti kalau istri yang lebih cenderung, maka itu tentu lebih ya didahulukan. Ya, biasanya maksudnya lebih nyaman dia bersama, ada juga begitu. Ya. Beliau tentu saja menurut syariat tidak bisa dicela dalam hal itu. Selama beliau SAW tidak mengungkapkan itu langsung ke hadapan para istri-istri beliau. Yang dimaksud di sini adalah kecenderungan hati yang tidak dapat dikuasai oleh manusia. Namun hanya dikuasai oleh Allah semata. Seorang muslim hendaknya berusaha keras untuk berbuat adil dengan tekad yang bulat. Allah akan menjadi saksi atas perbuatan dan niatnya itu. Sehingga ia layak untuk menjadi umat terbaik yang dilahirkan ke tengah umat. Lihatlah kondisi negara-negara timur dan barat. Saat mereka menghalangi jalan Islam, mereka pun tersesat dan menyesatkan umat manusia. Mereka melarang poligami, namun sebaliknya mereka justru membolehkan orang memiliki pacar dan pasangan gelap. Ya. Sehingga perzinahan menyebar luas, rasa malu menjadi berkurang. Peran istri digantikan dan kehormatan pun dicabik-cabik. Hubungan kekeluargaan menjadi hancur, anak-anak jadi terlantar, sementara anak gelap justru bertambah. Berbagai penyakit sadis seperti AIDS, ya, raja singa dan sejenisnya makin merajalela. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tidaklah Allah menzalimi mereka, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Sampai sini bahasan tentang masalah poligami. Yang ini titik beratkan dalam paragraf yang terakhir ini teman-teman sekalian adalah, atau saya simpulkan apa yang kita bahas dari awal. Yang pertama, poligami adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak muslim atau muslimah membencinya. Kalau Anda belum bisa melakukan, maka biarkan orang lain yang melakukannya.
atau Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati Anda dilunakkan untuk melakukannya. Karena kalau Anda belum bisa, mungkin saudari Anda bisa, mungkin ibu Anda bisa, mungkin anak Anda bisa dan seterusnya. Itu dulu, ya. Yang kedua, poligami datang sebagai solusi. Solusi, ya, pada saat terjadi peperangan berkurangnya kaum laki-laki, solusi pada saat si perempuan mandul, ya, solusi pada saat misalnya jauh dari istri dan dia harus bertugas satu negara, ya, dan seterusnya. Yang ketiga, poligami harus dijalankan yang sehat, bukan mengatasnamakan poligami tapi berbuat zalim, karena dilarang berbuat zalim sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Harusnya dia lakukan dengan cara yang benar, memberikan hak masing-masing, dan hak yang mutlak adalah dua, hak nafkah dan hak nginap atau mabit, ya. Kalau hak nafkah ini tidak ada toleransi, harus adil. Berapa dia berikan istri yang A, maka dia berikan kepada istri yang B. Perbedaan hanya di masalah anak dan fasilitasnya, ya. Kalau misalnya ada istri punya anak 10 dengan istri punya anak 1, nggak mungkin sama rumahnya, ya. Nggak mungkin sama kendaraannya. Karena kalau kita paksakan sama di sini, maka tidak adil malah. Keadilan itu bukan kesamaan secara bentuk, tapi kesamaan secara nilai, ya. Dan di sini harus difahami. Tapi kebutuhan dasar si istri, sampo, sabun, segala macam, atau dia belikan pakaian, dia belikan tas, maka ini semuanya sama. Bisa sama jenis barang atau memberikan nilai. Jadi misal suami memberikan tas, atau istri pertama minta beli tas dengan harga 2 juta rupiah, misal. Kemudian istri kedua tidak meminta, maka sebaiknya suami meletakkan saldo khusus 2 juta untuk istri kedua, yang dia bisa pakai setiap saat. Misal contoh. Nah, kalau bertambah anak, maka diberikanlah nilai nafkah buat anak itu. Sehingga setiap anak sama. Dan ini biasanya bisa terjadi setelah 6 bulan, 1 tahun dari umur anak lahir, ya. Sehingga mulailah dia mulai butuh konsumsi makanan selain ASI. Nah, di situ sudah ada penentuan nafkah juga buat kebutuhan dia, ya. Tentu ini selain sekolah, selain rumah sakit misalnya, ya. Maka itu dia lakukan. Nah, ini bentuk yang dia jalankan secara sehat. Itu nafkah, ya. Ini harus dari sisi keadilan seperti itu. Begitu juga dengan mabit. Nah, kalau mabit masih ada toleransi. Idealnya sehari-sehari. Baik yang baru ataupun yang lama. Kalau seseorang menikah dengan gadis, maka si gadis punya hak sepekan. Selama 1 pekan, 7 hari itu malamnya semua untuk si gadis. Tidak boleh dibagi dulu. Setelah lewat sepekan baru kemudian dibagi dengan istri-istri lain. Kalau janda maka 3 hari. Ya, itu yang Nabi SAW contohkan. Nah, ini mabitnya seperti itu idealnya. Tapi di saat ini belum bisa berjalan, maka tergantung akad seorang muslim. Kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syuruti, orang muslim sesuai dengan syarat yang dia sepakati. Ya, seperti apa disepakatinya. Jadi kalau misalnya ada memang seorang suami, dia punya istri dan anaknya banyak, dia mau berpoligami dan dia mengatakan saya bisa berpoligami, tapi saya hanya bisa datang sepekan sekali misalnya. Dia berikan syarat seperti itu. Dan si calon perempuan ini setelah diberikan syarat sebelum akad nikah, dia mengatakan baiklah, tidak masalah, sepekan sekali misalnya. Ya. Bahkan mungkin ada orang menentukan jamnya, saya cuma bisa sepekan sekali, mungkin saya datang 2-3 jam. Kalau Anda iya kan berarti Anda sudah punya akad. Ya. Tapi yang paling ideal adalah memberikan mabit. Itu yang paling baik. Kalau tidak bisa sehari semuanya, karena kondisi dan keadaan ada istri yang lebih lama, ada anak istri yang lebih banyak anaknya, maka tergantung negosiasi. Yang penting ada hak mabit. Dan sebaiknya jangan lewat 1 pekan kecuali ada hak mabit 1 malam. Ya. Itu adalah hal yang terbaik tentunya, ya. Yang terbaik karena juga butuh untuk mengetahui kondisi-kondisi istri. Dan selain daripada itu boleh istri menyampaikan hajat-hajatnya di waktu-waktu yang suami lagi tidak malam dia. Boleh dia komunikasi, boleh dia sampaikan ada keluarganya datang, dia izin mau keluar, dia izin mau ke rumah sakit dan seterusnya.
Ya. Maka itu semua boleh terjadi. Jadi ini termasuk harus kita simpulkan dari awal kita belajar ya. Seperti itu kurang lebih. Dan yang keempat, yang terakhir, tidak boleh kita terpengaruh dengan propaganda orang-orang yang membenci poligami, terutama dari orang-orang non-muslim atau orang-orang barat, yang memang mereka menolak poligami mentah-mentah. Mana bisa tidak memberikan hak wanita itu dengan laki-laki memiliki 2-3 orang istri. Tapi mereka, istri kan berarti sah. Sah, orang semua tahu itu istrinya. Kalau hamil pun orang tahu itu adalah hamil karena dari suaminya, spermanya. Kalau punya anak jelas status penisbatan namanya. Itu mereka perangi, tapi mereka sisi lain tidak apa-apa perselingkuhan. Bahkan mereka yang uniknya tahu jelas si suami punya selingkuhan, si istri punya selingkuhan, dan mereka saling tahu itu. Mereka saling tahu. Anda tidak asing kalau membaca di media tentang masalah informasi tersebut. Bahkan ada di antara tokoh-tokoh yang terkenal di barat, setelah mereka tes DNA, mereka temukan ternyata dari 4-5 orang anak itu, ya, itu hanya 2 anak dia. Sisanya bukan anak dia. Itu yang terjadi. Subhanallah. Islam tidak boleh. Haram hukumnya. Laki-laki nggak boleh selingkuh, perbuatan zina, perempuan tidak boleh selingkuh. Hanya begitu. Jadi kita hanya tampil transparan, memang ini loh poligami begini. Tapi ini semua resmi ya, gitulah seperti itu. Jelas. Bahkan kalau para istri ini ikhlas ya, dan begitu juga dengan suami, maka Allah akan mudahkan, Allah akan satukan hati-hati para istri mereka. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah itu.